Selamat pagi saudara, berjumpa bersama saya Ninda Destiani di Kompas Jabar Sepekan yang akan menyuguhkan berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya, warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas LPG 3 kg. Empat nelayan asal Indramayu tewas akibat kapal yang mereka tumpangi karam di perairan laut Kalimantan. Belasan tahun seorang guru honorer di Sukabumi berjalan kaki 11 km ke sekolah. Sulitnya mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg membuat sejumlah pedagang kaki lima di Bandung berhenti berdagang. Antrean yang terjadi di pangkalan juga membuat mereka putus harapan karena waktu untuk produksi dagangan habis digunakan untuk mengantre di pangkalan. Pasca pemerintah mengeluarkan peraturan peredaran gas LPG 3 kg, gas melon ini sulit didapatkan masyarakat yang harus rela antri dan membelinya langsung ke pangkalan yang jaraknya jauh dari warung terdekat. Hal ini berdampak pada kegiatan berdagang para pedagang kaki lima di Kota Bandung, khususnya di Gang Abadi Jalan Suryani, Kecamatan Sukahaji, Kota Bandung. Mereka mengaku sulit mendapatkan gas melon dan menghambat proses produksi makanan. Holil, pedagang bakso tahu goreng, mengaku dirinya sampai tak berjualan lantaran kesulitan mendapatkan gas melon. Iya susah. Nyarinya di mana? Di agen kemarin nih. Ya, ngantri lagi. Iya. Berapa lama? Sampai sejam lah. Sejam? Iya. Terus akhirnya gimana Mang jualan? Ya libur saja kemarin mah. Saya mah nggak ada gas kemarin mah. Basar, pedagang bakso gerobak, mengaku ia sampai membuang waktu dan tak dapat langsung beraktivitas karena harus menunggu pangkalan setempat dibuka. Untuk mendapatkan gas, akibatnya ia baru bisa berdagang lebih siang. Kalau jualan begini kan pagi, harus produksi pagi. Sedangkan datangnya gas siang, ya itu keganggunya di situ. Kalau kita beli di warung kan bisa pagi-pagi langsung cepat nih itu. Itu aja. Kemarin Akang sempat ngantri gitu? Ngantri? Berapa lama? Ngantri sekitar ya sejam kurang lebih ya, kurang lebih sejamnya. Puluhan warga di Kelurahan Karawang Kulon rela antre berjam-jam demi mendapatkan gas LPG 3 kg di sebuah pangkalan LPG. Warga antre karena stok gas LPG sudah tidak tersedia di warung-warung. Warga rela menunggu suplai gas LPG 3 kg dari Pertamina di pangkalan agar bisa mendapatkannya. Mereka menunggu di pangkalan lebih dari 2 jam, hanya untuk mendapatkan 1 tabung gas LPG untuk keperluan memasak di rumah. Kondisi sulitnya warga mendapatkan gas LPG 3 kg terjadi sejak 2 hari atau setelah kebijakan penjualan gas hanya dilakukan di pangkalan gas. Sebelum mendatangi pangkalan, mereka sebelumnya sudah berkeliling mendatangi warung-warung namun sudah tidak menjualnya. Udah nyari kemana aja Pak? Ada kemana-mana dah. Udah berapa hari Pak? Udah dapat gas Pak? 2 hari ya. 2 hari ya. Di warung-warung udah nggak ada? Nggak ada semua. Nggak ada. Di sini mau antri Bapak? Ini mau antri ini. Harganya berapa sih? Kalau di agen ini murah. Kalau sekarang nggak tahu. Dari jam 1, ini udah jam 3. Berarti udah 2 jam nungguin. Ibu untuk kebutuhan apa aja di rumah? Buat masak aja. Ini pertama kali ngantri apa sudah beberapa hari? Kenapa? Ini pertama kali ngantri gini atau? Pertama. Pertama ya? Pertama udah seperti ini ya? Baik, siap. Beli berapa hari ini Bu? Beli 2, siap.
Di Pangkalan, warga membeli satu tabung gas dengan harga Rp18.500. Harga tersebut sesuai dengan HET berdasarkan SK Bupati tahun 2023. Sekarang ya peraturannya baru sekarang harus menunjukin KTP, dari dulu juga ya karena gasnya belum ada jadi numpuk seperti ini. Oh, numpuk. Udah berapa hari numpuk kali gini? Ini karena ini si truknya belum keluar, di SPBI-nya banyak gitu yang antrinya, jadi truk yang kesini belum keluar. Oh, belum datang ya? Biasa kiriman ininya berapa? Kirimannya biasa berapa? Biasanya 150, segitu aja, banyak-banyak. Pangkalan gas LPG Kelurahan Karawang Kulon ini setiap hari mendapatkan kiriman 150 tabung gas LPG 3 kg. Diperkirakan jumlah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan warga. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, sulitnya mendapatkan gas 3 kg dirasakan juga oleh pelaku UMKM tahu Cibuntu. Pengrajin mulai beralih ke gas 12 kg hingga kayu bakar. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tahu Cibuntu kini terpaksa beralih ke tabung gas ukuran 12 kg untuk memproduksi tahu dikarenakan langkanya gas melon atau gas ukuran 3 kg. Selain itu, untuk lebih menghemat gas 12 kg yang digunakan, pengrajin tahu juga beralih menggunakan kayu bakar agar bisa lebih menekan biaya produksi. Pengrajin pun belum ada rencana untuk menaikkan harga tahu karena dikhawatirkan akan ditinggal pelanggan. Ada yang libur dulu, ada yang merugi. Yang merugi itu ya karena kita pakai 12 kilo, terus ada yang siasati juga pakai kayu bakar. Nah ini biasanya Pak Haji dalam sehari bisa berapa tabung untuk yang 3 kilo? Yang pabrik ini aja sehari bisa 35 tabung yang 3 kilo. Sekarang pakai yang 12 kilo itu 7 tabungan lah. Walaupun menggunakan kayu bakar yang lebih hemat biaya, namun penggunaannya membuat tungku mudah kotor. Dan kayu bakarnya juga cukup sulit didapatkan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Setelah pengecer diperbolehkan kembali berjualan LPG 3 kg, warung di Kampung Ciburial, Bandung Barat kembali mendapatkan pasokan. Hal ini membuat warga lebih mudah mendapatkan LPG 3 kg. Usai pemerintah memperbolehkan pengecer kembali berjualan LPG 3 kg, salah satu warung eceran di Kampung Ciburial, Kabupaten Bandung Barat, Rabu kemarin sudah kembali mendapatkan pasokan. Meski sudah mulai disuplai kembali, namun menurut pemilik warung, jumlah gas yang didistribusikan masih terbatas. Biasanya dalam satu kali suplai ia mendapatkan 10 tabung gas 3 kg, namun saat ini hanya 5 tabung gas saja. LPG 3 kg di warungnya dijual dengan harga tertinggi eceran, yakni Rp24.000 per tabung. Pengecer juga tidak keberatan jika warungnya harus daftar sebagai subpangkalan sesuai peraturan pemerintah. Insya Allah nanti, kalau misalkan diperlukan aturan itu, kita akan coba mengikuti arahan-arahan dari pusat, ya, dari pemerintah. Kalau kata pemerintah kita harus bikin subpangkalan, kita akan buka juga, akan dipenuhi kriteria-kriterianya harus seperti apa. Kita ikut prosedur saja. Setuju. Kondisi ini disambut baik oleh warga, mendapatkan LPG 3 kg di warung memudahkan untuk membeli. Terlebih pangkalan gas di lokasi ini cukup jauh sehingga menyulitkan warga membeli gas. Ya harapannya ya udah di warung aja lah, strategis. Yang penting walaupun harganya naik sedikit tapi ada. Kalau di agen kan keluhannya ada yang kendaraan, nggak ada yang kendaraan kan ngantrinya neng beli gas 1 dari setengah 7 nyampe setengah 11, kadang jam 11, kasihan kan jauh gitu. Kalau di warung mah kan 24.000 cepat gitu. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
4 nelayan asal Indramayu tewas akibat kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Laut Kalimantan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar Sepekan. Kembali di Kompas Jabar Sepekan, Saudara. Akibat gelombang besar, kapal milik nelayan Indramayu karam di perairan Laut Kalimantan. Akibatnya 4 nelayan tewas dan 1 hilang, sementara 6 anak buah kapal selamat. Inilah video amatir nelayan saat melakukan penyelamatan anak buah kapal atau ABK KM Safinatul Rojak yang tenggelam akibat diterjang gelombang besar di perairan Laut Kalimantan 30 Januari 2025. Akibat peristiwa itu, 4 orang tewas dan 1 ABK hilang. Sementara 6 orang anak buah kapal atau ABK lainnya selamat dari amukan gelombang besar saat kapal mereka bersandar di perairan Laut Kalimantan. Petugas Satpol Air dibantu nelayan mengevakuasi korban selamat maupun korban tewas saat tiba di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Datanglah ombak, 3 ombak berturut-turut. Informasi dari ABK yang terselamat itu nggak ada jeda. Pertama, ombak masuk ke dalam kapal, akhirnya air itu masuk ke sekitar mesin gitu kan. Terus ombak kedua lagi masuk, ombak ketiga langsung membalikan kapal kami yang mengalami itu. Keempat jenazah ABK KM Safinatul Rojak yang tewas telah dikebumikan oleh keluarga korban di kampung halamannya. Parlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan PVC plafon terjun dari ruas tol Palimanan Kanci kilometer 180 ke pemukiman warga. Kecelakaan diduga lantaran sopir truk mengantuk. 3 orang dalam truk luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Bangkai truk bernomor polisi E9706AC ini tergeletak di samping rumah milik warga Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu siang kemarin. Truk ini terjun dari ruas jalan tol Palimanan Kanci di kilometer 210. Truk bermuatan material PVC plafon ini melaju dari arah Jakarta menuju Jawa. Diduga sopir mengantuk sehingga menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke permukiman warga. Warga bersama sejumlah petugas berusaha menyelamatkan sopir dan kernet. Mereka mengalami luka patah tangan lantaran tergencet. Sana di rumah, terus saya jam 6 kejadian kan jam 6 langsung saya ke sini, udah mobil kayak gini. Gimana suaranya, Pak? Gua gitu. Jam berapa itu? Jam 6, Pak. Jam 6. Berapa orang yang membunuh? Di sini ada orang 3. Supir sama keneknya ada orang 3 aja. Yang rambutnya merah udah dibawa dari sana. Luka-luka, ya. Pak? Yang satu sih bisa luka-luka, yang itu yang gendut, ininya patah. Ibda Dede Hermanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Cirebon Kota menyebut, diduga sopir mengantuk hingga oleng ke sisi kiri di saat bersamaan tidak ada pembatas jalan hingga membuat truk terjun ke area pemukiman warga. Untuk kecelakaan di Penpen, tepatnya di tol kilometer 210 di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, telah terjadi kecelakaan tunggal mobil truk pengangkut PVC, mungkin dalam keadaan mengantuk, akhirnya terposok dan keluar jalur masuk ke pemukiman warga. Untuk korban hanya luka-luka, sekarang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Sekarang udah dilakukan evakuasi truknya? Sedang dilakukan evakuasi oleh tim baik anggota Polres Ciko, PJR, dan petugas tol. Warga sekitar menyebut kecelakaan di titik ini sudah kali kedua terjadi. Warga was-was dan khawatir peristiwa ini akan kembali terjadi. Mereka meminta agar pemerintah membuatkan penghalang. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.
Hampir sepekan banjir masih merendam permukiman warga di Desa Karangligar, Karawang. Selain tingginya intensitas hujan, banjir diakibatkan penyempitan saluran air. Memasuki hari kelima, banjir merendam akses jalan dan pemukiman warga Desa Karangligar belum juga surut sehingga aktivitas warga masih terganggu. Berdasarkan data pemerintah Desa Karangligar, ada 60 rumah yang masih terendam banjir dengan total jiwa terdampak mencapai 109 jiwa. Para korban banjir sebagian mengungsi ke tempat ibadah seperti musola dan sebagian memilih bertahan di rumah meski kondisi rumah terendam banjir. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, beberapa penyebab banjir yang tak kunjung surut diantaranya terjadinya penyempitan di saluran air karena terhalang oleh pondasi pagar perumahan mewah. Ini penyebab akibat derasnya air hujan, air dari kiriman dari kawasan. Ada kawasan juga? Iya. Kawasan apa Pak ini? Ya paling sebelah kawasan seperti KIC atau apa di situ. Di kawasan ya, industri. Tahu situnya. Nah ini kan sudah bertahan 10 hari, gimana Pak ketersediaan bahan makanan? Kalau bahan makanan kurang sembako. Sembako ya? Iya, apa aja sih paling Pak? dibutuhkan itu sembako. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum selama di pengungsian, warga membangun dapur umum secara swadaya dan mendapat suplai bahan makanan dari Pemda Karawang melalui BPBD dan Dinas Sosial. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Belasan tahun seorang guru honorer di Sukabumi berjalan kaki 11 km ke sekolah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar Sepekan. Hampir 14 tahun seorang guru honorer di Sukabumi harus berjalan kaki sejauh belasan kilometer untuk menuju ke sekolah tempatnya mengajar. Meski jarak jauh tak menyurutkan Empan Sopandi untuk berjuang mencerdaskan anak bangsa. Inilah keseharian Empan Sopandi sebelum berangkat mengajar ke sekolah. Empan harus berangkat lebih awal dari rumahnya di Kampung Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setiap hari, Empan harus menempuh waktu 3 jam dengan berjalan kaki sejauh 11 km untuk menuju ke sekolah tempatnya mengajar di MTS Thoriqul Hidayah, Desa Bojong Tipar, Jampang Tengah. Jalan yang dilalui Empan mulai dari berbatu dan licin jika turun hujan. Kendati demikian, tak menyurutkan niatnya berbagi ilmu kepada muridnya sejak 14 tahun silam. Semuanya dilakukan agar bisa datang tepat waktu untuk mengajar. Tiba di sekolah, Empan langsung mengajar tanpa istirahat terlebih dahulu. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh dan tetap semangat dalam mengajar. Ayah dua anak ini kini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah tersebut. Honor yang diterimanya sebagai guru honorer hanya sebesar 200.000 per bulan. Jumlah itu tentu jauh dari kata cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Meski demikian, ia tetap bersyukur dan berusaha mengelola uang tersebut sebaik mungkin. Penjelasan saya itu pertama saya nggak punya fasilitas ya, kadang-kala kalau masa mungkin dari segi berjalan memang apa yang harus disarankan hanya jalan kaki Pak. Karena kalau kita istilahnya menggunakan motor kan saya tidak punya awalnya sampai saat ini saya belum paham semua. Berapa jauh sih Pak jalan dari rumah ke sekolah? Jalan kan tadi kalian udah tahu kan dari Ciguha sampai 11 kilo. 11 kilo itu setiap hari Pak? Iya, enggak setiap hari. Kalau dulu setiap hari ya. Nah dulu cuman sekarang mungkin saya melaksanakan tugas hanya 4 kali dalam 1 minggu.
hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Empon berharap ada bantuan pemerintah untuk memperjuangkan hak guru honorer. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, kue balok merupakan kue khas tradisional yang digemari masyarakat Sunda sejak zaman dahulu. Di Bandung ada penjual kue balok yang masih mempertahankan resep tradisionalnya secara turun-temurun. Dan berikut liputannya. Kue balok bisa dikatakan sebagai salah satu camilan otentik Kota Bandung. Salah satunya kue balok AA Kembar yang berada di Jalan Terusan Leuwi Panjang, Situsaeur, Kota Bandung, Jawa Barat. Makanan satu ini memiliki bentuk yang khas, yakni menyerupai balok. Yang menjadi daya tarik kue ini adalah dari proses pembuatannya. Untuk membuatnya masih dilakukan dengan cara tradisional. Adonan dituangkan ke loyang cetakan berbentuk khas kue balok, lalu dibakar menggunakan arang. Cukup 5 hingga 7 menit saja untuk mematangkan adonan dan bisa langsung disantap. Pembeli juga bisa meminta pedagang untuk dibuatkan matang atau setengah matang. Jika di beberapa pedagang sudah menjual kue balok dengan varian rasa, di kue balok AA Kembar ini masih mempertahankan rasa originalnya. Sekarang anak udah mau SMA kelas 3, harganya murah, enak. Terus yang mau main ke Bandung wajib mampir di sini. Ini juara. Rasanya. Ini dibandingkan dengan kue balok yang lain, bedanya apa sih? Nah, perbedaannya mungkin ini masih original ya. Kalau yang lain masih ada topping-topping yang lain. Nah, kalau ini masih original. Enak. Apalagi yang setengah matangnya. Cobain. Rasanya enak, jadi renyah. Dibanding dengan yang lain itu harganya mahal. Harga sudah 12.000, sudah mahal, ada topping-toppingnya. Itu yang memang kalau ini natural sekali, enak sekali ini. Jadi bisa kalau yang kering-keringnya tuh renyah. Tapi kalau misalnya yang mau nyoba yang setengah matang itu jauh lebih enak. Kue balok dengan resep tradisional yang mempertahankan turun-temurun sejak tahun 1960-an. Karakter kue yang disajikan sangat khas. Rasa manisnya pas, teksturnya renyah di luar, namun lembut di dalam. Oh, ini punya ciri khas ya, ciri khas sendiri secara kualitas. Seolah-olah ini kalau orang tahu rasa kue balok asli ini ya gini, yang original yang sekarang banyak topping-topping. Tapi saya mencoba untuk bertahan selama relasi masih menerima, silakan. Kue balok AA Kembar ini sudah dijalankan oleh generasi ketiganya. Rasanya tak pernah berubah. Jadi tak heran jika pelanggan datang bukan hanya dari kota Bandung, namun dari luar kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Ninda Destiani, beserta kru yang bertugas.